saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sekarang berada di rumah masing-masing. Selamat pagi. Kita semua saat pagi hari ini akan mengadakan ibadah raya bersama-sama. Meskipun Bapak Ibu berada di rumah, kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan terus mengalir bagi Bapak Ibu Saudara dan kita sekalian yang ada di gereja. Damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi kita semua. Kasih Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kemungkinan saat pagi hari ini sedang terganggu kesehatannya secara jasmani, tetapi yakinlah bahwa jamahan Tuhan akan senantiasa mendamaikan, menyehatkan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa letih, lesu, lelah, kami yakin bahwa kasih Allah akan menyegarkan senantiasa kehidupan hati, jiwa, pikiran kita semua. Baiklah, kita bersama-sama akan memulai ibadah raya saat pagi hari ini. Kita bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-84 ayat 2 sampai dengan 5. Saya ulangi, Mazmur pasal yang ke-84 ayatnya 2 sampai ke 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung melayang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada misbah-misbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Puji Allah Bapa, kita akan nyanyikan bersama-sama
mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih Engkau memberi kesempatan kami sidang jemaat Gereja Baptis Jenar memasuki bulan September, bulan yang baru. Kami boleh berpengalaman sepanjang bulan Agustus bersama Engkau Tuhan. Engkau telah melimpahkan segala kasih karunia-Mu. Demikian pula Tuhan kerinduan kami di dalam memasuki bulan September, kami boleh bersama-sama senantiasa dapat memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah raya yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Baik jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami telah siap Tuhan datang kepadamu dengan segala puji-pujian, dengan segala ucapan syukur. Dan kami telah siap untuk mempersembahkan yang terbaik semua kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Elizabeth Umami, ialah firman-Mu akan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, yang pada akhirnya kami memiliki iman yang tangguh, yang kokoh, yang kuat di dalam mengikut Engkau, sehingga Tuhan senantiasa berkenan pula untuk menuntun membimbing kami, sehingga sidang jemaat Gereja Baptis Jenar semakin setia di dalam mengikut Engkau. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, ialah mereka senantiasa akan Tuhan urapi secara khusus, sehingga setiap pelayannya akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Demikian pula ketika kami menaikkan segala harapan doa-doa kami, syafaat kami, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan senantiasa juga akan menolong kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Pujian datang Tuhan akan mengantar kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
hamba-Mu yang kurang sempurna ini, supaya Engkau sendiri yang akan bersabda kepada kami, sehingga firman-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa sehat, puji Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menikmati bulan September. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa kita tidak akan terus menikmati ganti bulan atau menikmati pergantian tahun? Artinya bahwa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Sadarkah kita bahwa kita ini hanya sementara hidup di dunia ini? Sebagaimana firman Tuhan tertulis di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak akan terus-menerus tinggal di dunia ini. Ada saatnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu sering di dalam kehidupan setiap hari saya memberitahu anak saya, apalagi sekarang ini sedang pandemi COVID, bukan hal yang mustahil ketika hubungan suami, istri, anak, orang tua tiba-tiba dipisahkan untuk selama-lamanya karena COVID. Oleh sebab itu saya sering berkata pada anak saya, kalau seandainya saya, ibu, atau Jonathan kena, kita harus semangat. Dimanapun kita ditempatkan, di rumah atau di rumah sakit, kita harus semangat, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol, tidak boleh putus asa. Sampai saya mengajari anak saya bagaimana mengambil napas itu supaya dadanya lega. Meskipun saya bukan guru olahraga, saya bukan ahli kesehatan, tapi saya sering mengajar pada anak saya supaya napasnya itu lebih lega. Coba begini, kalau begini itu lega. Saya kalau pagi saya jalan-jalan, hanya sini sampai ujung sini lagi. Saya sambil begini kalau jalan, begini, kemudian saya juga begini, rasanya dada saya ini lega, entah itu betul atau tidak secara teori, Pak Guru, saya kurang tahu, tetapi yang saya rasakan saya lega, menikmati, sepertinya napas saya ini panjang, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini hanya salah satu upaya. Seandainya sampai kena penyakit itu, supaya jangan sampai putus asa, semangat. Dan bagaimana caranya supaya terus? Karena saudara saya semua menyediakan oksigen dan lain sebagainya, bahkan vitamin bermacam-macam. Saya tidak, oksigen juga tidak, karena saya yakin udara ini oksigen yang disediakan Tuhan cukup bagi kami. Tapi anak saya doktrin terus. Inilah satu upaya orang tua supaya ketika sesuatu terjadi yang tidak diharapkan, kami bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Bapak Ibu saya dan saudara-saudara, kita selalu berjuang bagaimana mempertahankan kehidupan ini di dunia. Tetapi sadarkah kita
bahwa Allah menetapkan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mati satu kali, kemudian dihakimi. Inilah Ibrani 9 ayat yang ke-27 yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, lalu bagaimana ketika saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara ditetapkan untuk mati? Bu Thomas, saya masih muda, saya tidak mau ngomong masalah itu. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang ini justru yang dipanggil Tuhan itu yang mati banyak yang muda. Ya, banyak yang muda. Kenapa? Karena yang muda yang punya aktivitas di luar. Ya. Sehingga mereka lebih mudah untuk terserang penyakit. Sementara yang sepuh-sepuh di dalam rumah dilindungi secara luar biasa oleh keluarganya. Jadi mati itu tidak memandang umur, ya, tidak memandang agama, tidak memandang suku atau ras, ya, tetapi semua orang ditetapkan. Nah, lalu bagaimana saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mempersiapkannya? Nah, kalau kita tahu bahwa kita ditetapkan untuk mati satu kali, kemudian kita dihakimi, semua akan dihakimi, tentu kita akan mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya, mengisi hidup dengan perbuatan-perbuatan yang baik, mengisi hidup dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau saya khotbah beberapa waktu yang lalu, mungkin minggu yang lalu, bahwa hidup ini adalah kesempatan, betul, kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi apakah perbuatan kita itu yang akan mendatangkan keselamatan bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua? Ternyata bukan. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan karena iman kita. Karena iman yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita dibenarkan, kita diselamatkan. Oleh sebab itu pada bulan ini saya mengambil tema mempertahankan iman, ya. Mempertahankan iman, ya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Mari kita melihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-27 sampai 28. Roma pasal 3 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat mengatur bagaimana umat Allah harus berbuat. Bahkan hukum Taurat ditambah semakin banyak aturan yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara dibenarkan karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Bu, kalau begitu tidak usah berbuat baik. Kalau gitu ya semua gue lah. Yang penting iman saya tetap pada Kristus. Bolehkah seperti itu? Karena firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Kita mengaku percaya kepada Kristus. Tuhan, saya percaya kepadamu, saya beriman kepadamu. Tapi setelah itu pulang kita ngamuk, lunak, ya. Perbuatannya tidak ada. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita beriman pada Kristus.
maka kita harus berbuat baik. Ya, jadi kalau orang Kristen itu berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tapi orang Kristen itu berbuat baik sebagai keharusan, sebagai iman yang diwujudkan dalam perbuatan setiap hari. Sebab firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Tidak bisa kita berkata aku beriman tetapi aku berbuat jahat. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memiliki satu tugas untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Meskipun di dalam kehidupan kita ini ada berbagai godaan, ada berbagai cobaan, ada berbagai ujian. Ya, seorang ibu memiliki ujian, seorang bapak memiliki ujian, anak-anak yang sekolah juga memiliki godaan, yang bekerja juga memiliki godaan. Semua manusia di dunia ini menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Nah, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus berjuang. Ya. Kalau kita ini dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, lalu Tuhan Yesus bertanya. Mari kita melihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Apa pertanyaan Tuhan Yesus? Kita akan baca bersama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Ini satu perikop. Ada seorang hakim yang tidak baik. Ada seorang hakim yang lalim. Ya. Seorang hakim ini merasa terganggu, ya, dengan sikap seorang janda yang menghadapi masalah, kemudian dia ingin dibela permasalahannya. Ya. Setiap waktu dia datang pada hakim, Pak Hakim, belalah aku, Pak Hakim, tolonglah aku, terus, sehingga Pak Hakim ini kewalahan. Dia merasa terganggu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Pak Hakim? Baiklah, akan aku bela janda itu supaya dia tidak merepoti aku lagi. Ya. Supaya dia tidak geringseni aku lagi. Ya. Kalau bosone Semarang geringseni, ya. Berebeki. Ya. Kalau bosone Purworejo apa ya? Ngeribeti. Biasanya yang ribet itu kucing ya. Kalau belum dikasih makan itu di kakinya saya itu kok ya tahu kalau saya yang ngasih makan. Ya coba di rumah saya itu sekarang ada 8 kucing, ada 11 tapi yang 3 masih kecil-kecil. Saya bayarkan, waduh, iki nek ribeti kabeh kepiye aku lek mlaku. Sampai kalau saya mau jalan itu saya hati-hati takut kepidak, terus sakit terus. Ya, tidak ada. Jadi saya hati-hati lagi ya. Supaya tidak geringseni, maka hakim yang lalim ini mau membela haknya seorang janda. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh hakim ini sesungguhnya baik. Ya, dia membela orang yang lemah baik, tapi dengan tujuan yang tidak baik. Ya, tujuannya karena apa? Supaya tidak ribeti. Itulah yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan bertanya, ya. Tuhan bertanya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, ini pertanyaannya, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika Tuhan datang yang kedua kali, adakah saya, Bapak Ibu
dan saudara-saudara masih memiliki iman kepadanya. Ya, saya beberapa hari yang lalu berkunjung ke seorang bapak, ke sebuah keluarga. Kemudian keluarga ini mengatakan, "Mbak, lo sering didatangi oleh Pak Pendeta Mriko." Saya langsung gini, "Ampun pindah nih Pak," gitu kan ya. "Ampun pindah nih Pak." Boten, cuma mana diundang ya, lo tetap mriko, cuma hadir, tapi lo tetap mau, boten ajeng pindah mriko. Ya saya mulai khawatir, ini nek kesuwen online, ada baiknya kalau mereka merindukan ibadah. Ini satu reaksi yang positif. Ya. Reaksi yang positif dari seseorang, kapan dia bisa ibadah tatap muka, kapan bisa bertemu dengan teman-teman lagi, kapan bisa bersekutu bersama lagi, itu bagus. Tetapi ada yang kurang bagus, bahkan tidak bagus. Sudah biasa tidak ibadah kalau hari Minggu, ya tidur sampai siang, pergi kemana-mana. Ya kalau di Semarang itu biasanya yang didatangi itu Simpang 5. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan, ada itu Kali Banteng itu sekitar 2 kilo dari gereja yang dulu saya layani itu. Ya. Di situ mau beli apa saja ada di pinggir jalan. Nanti sampai jam 11 mereka bubar. Jadi itu seperti pasar dadakan gitu. Sehingga mereka orang-orang yang kurang kuat imannya suka karena diberi kesempatan untuk jeng-jeng itu, jeng jalan-jalan itu. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, adakah didapati iman di bumi? Kira-kira jawabannya bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara berani berkata, ada? Kira-kira berani enggak? Berani, harus berani. Ya. Kalau tidak, ya kita harus ingat bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan paling 70 tahun. Ya. Lebihnya itu hanya bonus. Ya. Neng dunia itu bermampir ngombe. Malah banyak orang yang ngombe-ngombe terus ya Pak. Buat ngombe-ngombe. Nah itu karena neng dunia bermampir ngombe. Itu salah itu. Ya. Artinya kita diberi kesempatan mempertahankan iman kita ini supaya ketika dia datang anak manusia itu tetap mendapati iman di bumi. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita perlu sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Ya. Kalau kita tidak mengenal, ya bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Ya. Ini seringkali ketika kita ngobrol bersama dengan orang lain, Allah, Gusti Allah itu sami mawon. Ya. Orang mau ke surga itu lewat manapun bisa. Kalau kita dari Purworejo mau ke Semarang lewat Secang bisa. Kemudian lewat mana lagi? Lewat Jogja bisa. Ya. Kemudian lewat Solo bisa. Ya. Kemudian lewat Lombok, barat lagi, Selawi, Pekalongan, Tegal, terus ke timur, ya Semarang bisa. Kemana-mana bisa kalau mau ke Semarang. Kalau keyakinan tidak bisa seperti itu. Karena keselamatan hanya di dalam Dia. Ya. Allah yang telah memberikan Kristus Yesus. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Israel. Allah yang telah memberikan Kristus Yesus untuk menebus dosa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu supaya kita tidak mudah dibolak-balikkan dengan perkataan, kita harus mengenal benar-benar siapakah Allah kita itu. Mari kita akan coba melihat di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya. Ketika kita tidak mengenal Allah dengan benar, ya. Hosea 4 ayat yang ke-6, apa yang akan terjadi
terjadi kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Mari kita akan baca bersama-sama Hosea 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat, ya, ternyata apa yang kita perbuat itu berimbas juga kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Ya. Jadi dosa kita itu juga ada dilimpahkan kepada anak-anak kita. Ini firman Tuhan. Ya. Karena kita tidak mengenal, Allah menolak kita, Allah juga menolak anak-anak kita. Bayangkan, kasihan enggak dengan anak-anak kita? Kasihan ya. Saya yakin hampir semua yang di sini Bapak Ibu, ya, hanya 2 pemuda puji Tuhan. Semua memiliki putra, juga ada putri, ya. Kita setiap hari mendoakan mereka. Ini betul Bapak Ibu. Iya. Saya setiap pagi sejak anak saya kecil ini, ya, selalu saya ajak doa bersama. Ya. Ini sudah ngajar pun kalau mau berangkat kami berdoa bersama. Saya memberkatinya. Bahkan ketika saya bangun tidur pagi hari jam 4, saya berdoa. Setelah saya berdoa untuk kami, untuk keluarga besar, ya, saya begini, Tuhan berkatilah hamba Jonathan. Ya, kemudian saya doakan setelah selesai, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Pernah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sudah lama sekali memberitahu, Jo, kalau Jonathan bangun tiba-tiba melek, ibu di dekatmu tangannya begini, kamu diam aja. Karena ibu sedang mendoakan Jonathan. Apa yang terjadi? Ya, karena sudah lama, karena kakak saya berdoa dia tidur nggak enak, mungkin tidurnya ya mungkin enak kayak di sini gini, di pokok. Ya. Kemudian suatu saat masih di sana di Semarang dan lama, ya, saya pas berdoa, ibu tuh ada apa tuh bu? Dikiranya ibu ini apa gitu ya. Kemudian saya tetap berdoa. Setelah selesai saya bilang, kamu tuh apa lupa kalau ibu pernah bilang, ya itu ibu tuh ada apa tuh? Jadi sebagai orang tua kita selalu berdoa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Saya orang tua tunggal, saya tidak bisa memberi apa-apa pada anak saya. Ya. Saya tidak bisa meninggali apa-apa. Tapi saya hanya bisa meninggalkan doa berkat supaya Tuhan sendiri yang berkarya, bukan saya, karena saya hanya debu dan tanah. Nah, kalau kita sebagai orang tua mengasihi seperti itu, puji Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengenal siapa Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mulai meninggalkan Allah, ternyata Allah juga menolak anak-anak kita. Sian. Ya. Dulu ada pepatah sampai sekarang, anak kula bobo keprada, ya, anak kula bobo keprada. Tetapi perilaku orang tua juga berimbas pada anak-anaknya. Inilah yang perlu kita pahami. Terlebih sebagai seorang ibu, ya. Ibu itu perasaannya, nalurinya itu sangat dalam, ya. Biasanya apa yang terjadi pada anaknya, hati seorang ibu itu sudah krosok. Bahkan sebelum terjadi pun sudah krosok. Ya. Ya, mari kita terus mendekat pada Allah, mengenal Allah kita, membawa anak-anak kita kepada Allah kita, supaya Allah juga menerima mereka, memberkati mereka. Ya. Kemudian kita melihat Hosea 6 ayat yang ketiga.
Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Sudah? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Marilah kita mengenal tadi. Yang ini lebih ditekankan lagi. Marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, jadi apa toh kersane Gusti? Apa toh rencana Tuhan di dalam kehidupan saya? Sulit ya ketika kita merenungkan itu. Ketika kehidupan kita mengalami sesuatu yang enak, ketika kehidupan kita mengalami sesuatu yang membanggakan, mungkin kita tidak merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kehidupan kita mengalami kepahitan, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupanku? Dulu aku pergi meninggalkan kelahiranku. Aku ingin menggapai cita-cita. Aku ingin dipersiapkan melayani Tuhan. Tuhan, setelah itu Engkau memberi pelayanan. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang terjadi. Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam kehidupanku? Itu saya alami, Bapak Ibu. Ketika saya memutuskan berhenti dari pelayanan, setahun sebelum saya pulang ke Purworejo ini, saya sudah bilang pada jemaat, nanti tahun depan bulan Oktober, jadi setahun persis saya memberitahu jemaat untuk pulang, nggak cuma 1-2 bulan, supaya jemaat itu benar-benar sadar kalau gereja ini mulai membutuhkan hamba Tuhan yang baru. Setahun saya memberitahu bahwa saya nanti bulan Oktober saya mengundurkan diri setelah anak saya wisuda. Kemudian wisuda tanggal 16 Oktober hari Jumat, Sabtu, Minggu saya khotbah terakhir, Senin mantap. Mantap. Ketika saya memutuskan untuk mundur dari pelayanan, sebelum itu setiap hari hujan air mata. Betul Bapak Ibu. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa kehendak-Mu di dalam kehidupanku? Waktu sudah kuberikan, tenaga kuberikan, apa yang kumiliki kuberikan, anak ikut terlibat, bahkan anak pendetoi biasanya buat serep. Si A orang angkat, masuk. Si B orang angkat, masuk. Itu. Jadi pesantren jadi anak pendeta itu banyak loh yang nggak mau jadi pendeta karena apa? Karena pahit menjadi pendeta itu katanya. Tapi saya bukan pendeta, jadi saya nggak pahit. Saya manis, berarti saya manis. Bapak Ibu, saya setiap hari menangis dikira tidak. Keluarga tidak ada yang tahu. Ketika anak saya berangkat kuliah, saya cepat-cepat masuk ke gereja. Sebelum pegawai gereja datang, saya masuk, saya berdoa dan saya menangis, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan saya. Saya mengambil keputusan ini, jikalau Tuhan ini menjadi kehendak-Mu juga, bawalah kehidupan kami sejahtera di hadapan Tuhan. Saya pernah disumpahi juga dengan jemaat. Ini orangnya sangat baik dengan saya. Dia katakan, sesuk nek butuh Mas Midun, pokoknya tak sumpahi mesti nangis, gitu. Mesti nangis, biar nanti kalau orang melakukan dan dengarkan, monggo, ini yang terjadi. Mesti nangis, gitu. Karena butuh Mas sudah di sini 25 tahun lebih, bahkan 28 tahun saya di sana.
tapi tahun yang ketiga Pak Thomas dipanggil menjadi gembala sidang. Tetapi ketika saya memulai, saya katakan pada jemaat yang ada, lihat, tidak satupun air mata saya menetes. Ya. Terus saya ulang, tak kebaskan debu yang ada di tubuh saya, supaya saya juga tidak masih ngowel-ngowel lagi. Dan saya berdoa pada Tuhan, apa tuh rencana Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita bergumul, ketika kita terus belajar mengenal Tuhan, bukan mengenal kehendak kita, bukan. Kalau mengenal kehendak kita semua tahu ya kehendaknya apa, Bapak Ibu. Yo pasti urip sing kepenak, nggih bener. Kabeh lancar, anaknya sehat, punya pekerjaan yang mapan, nggih bener. Dapat pendamping hidup yang sepadan, ya. Kemudian nanti hidupnya diberkati Tuhan. Kita dapat melihat anak cucu sampai besar-besar, itu kemauan kita. Tapi kita harus mengenal Tuhan. Apa tuh kemauan Tuhan di dalam kehidupanku? Ketika kita terus dengan sungguh-sungguh berjuang untuk mengenal Tuhan, firman Tuhan mengatakan masih dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, ia pasti muncul seperti fajar. Ia pasti muncul seperti fajar. Bapak Ibu pernah melihat matahari terbit? Tadinya tuh gelap pekat ya, kemudian terontong. Wah, kalau kita ini di Telaga Sarangan, ya, atau mungkin di mana itu Jawa Timur itu, saya lupa yang Abi naik itu kelihatannya sangat indah, ya. Atau mungkin di Sikunir sana, Batu Raden, ya, Sikunir dekat Kawah Kidang sana, ya. Itu kalau matahari terbit, wah indah sekali. Firman Tuhan menggambarkan Tuhan itu muncul, ia pasti muncul seperti fajar, indah sekali, menarik hati, ya. Menyenangkan, memikat, menyenangkan. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, beberapa hari kemarin sempat hujan sebentar ya. Saya bilang sama Jonathan, puji Tuhan, tanamannya ibu seger lagi. Air hujan itu beda dengan air PDAM, Bapak Ibu. Setiap hari kita nyiram tanaman dengan air PDAM, ya memang tetap tumbuh. Tanaman itu tumbuh, berbuah, berbunga dengan baik. Tetapi coba perhatikan, 1 atau 2 kali saja tanaman itu kena air hujan, akan berbeda, jauh berbeda. Itulah indahnya kuasa Tuhan. Mari kita mulai memperhatikan di sekitar kita. Apa yang Tuhan kerjakan itu luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terus berjuang mempertahankan iman kita, kita juga akan berusaha mengenal siapa Allah kita. Apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Sebagaimana saya berkali-kali bersaksi, bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kami, yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Dari yang kecil sampai hal-hal yang luar biasa. Sehingga dalam segala sesuatu saya menasihati anak saya, berserahlah pada Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan Allah yang jahat, tapi Dia yang selalu memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera baik di bumi maupun di surga. Bukan hanya di surga saja, tetapi kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b, apa Bapak Ibu dan Saudara? Aku datang supaya kamu memiliki hidup, kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan. Ya. Kelimpahan itu apa? Kalau gelas ada air, kelimpahan itu bukan begini, bukan peres.
tapi kelimpahan itu meludak, meludak sampai nggak muat. Itu rencana Tuhan. Dia datang supaya kita memiliki hidup, bukan hanya hidup-hidupan, bukan hanya Senin Kemis, bukan, tetapi supaya mereka memiliki hidup dalam kelimpahan. Itu rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berkecil hati ketika kita menghadapi kesusahan-kesusahan di dunia ini. Ya, Bu Thomas bisa ngomong, Bu Thomas orang ngadepi dari sopo. Saya merantau dengan anak, dengan kondisi yang tidak menyenangkan karena kondisi kami itu jauh dari tetangga. Di atas, kalaupun ada apa-apa saya bungul-bungul itu tidak akan ada yang dengar di jalan itu. Betul. Banyak orang yang takut naik kalau malam karena ada sesuatu yang sudah mereka lihat. Ada banyak pergumulan kehidupan. Dengan ditinggalnya suami, saya harus berjuang membesarkan anak, berjuang melayani Tuhan. Ya, nek anak dikandani manut, nek anak yang dia dikandani dia. Bisa-bisa balik dikandani, kan begitu. Tapi tidak. Itulah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan punya rencana bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita memiliki keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya di surga saja, karena kita tidak tahu kapan kita akan menerimanya, tetapi juga supaya di dunia ini kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita akan berdoa. Mohon Ibu Mistinah menaikkan doa untuk firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa memberkati kami, dimanapun kami berada, ketika kami susah, ketika kami sedih, ketika kami berbahagia. Terbukti saat sore hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau mengarahkan kami, Engkau membawa kami agar kehidupan kami lebih taat dan patuh kepadamu lagi. Karena masa depan kami adalah masa depan yang penuh kelimpahan. Itulah ya Allah keyakinan di dalam kehidupan kami. Beriman kami kepadamu. Kami yakin Engkau tidak pernah lupa akan janji-janjimu kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mempertaruhkan, kami meletakkan seutuhnya ya Tuhan, kehidupan dan penghidupan kami hanya di dalam Engkau saja. Bapa, kami menyerahkan untuk Ibu Elizabeth Umami yang saat ini menjadi kepanjangan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Tuhan akan terus berkati di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam masa depannya. Kami yakin dan percaya tidak ada iman yang sia-sia di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih tepat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Namun Tuhan juga menghendaki kami harus tetap setia di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah aturkan doa di saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Mistina. Kita akan terus memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan iman yang teguh. Kita akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan iman yang teguh, iman yang tidak goyah, iman yang tidak lesu ketika menghadapi berbagai pencobaan hidup. Kita akan responi firman Tuhan, beri iman teguh. Nyanyian pujian nomor 261.
Kita akan naikkan pujian ini bait pertama, kedua, kemudian musik, dan kita akan naikkan kembali bait 3 dan bait yang keempat. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Jenar, juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkarya untuk memberkati kehidupan sidang jemaat Tuhan yang sedang sakit apapun yang dirasakan. Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, mari Tuhan, Engkau akan menolong, memberikan jalan keluar bagi anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah. Tuhan memberi kepandaian, kecerdasan, semangat belajar dengan sungguh-sungguh supaya mereka berhasil dengan baik. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami yang menantikan pendamping hidup. Tuhan pertemukan yang sepadan. Tuhan membangun rumah tangga bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, pada saat ini pula Tuhan, kami terus menyerahkan rumah tangga anak-anak-Mu. Diberkatilah senantiasa dalam segala usaha dan pekerjaan. Diberkati dengan keharmonisan, diberkati dengan kelimpahan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk bersama-sama bergereja. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya. Tuhan memberkati ketua perancang Bapak Bambang Karyanong beserta seluruh panitia perancang yang ada. Tuhan memberkati para guru sekolah minggu. Tuhan memberkati para ketua-ketua KPW. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu supaya kami boleh bergandeng tangan memberikan yang terbaik bagi gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan penuh sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus